Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Kaji Sifat Fisik dan Mekanik Komposit Hybrid Resin Polyester Berpenguat Batu Bara dan Fiberglass. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya, di mana yang pertama yaitu membahas tentang latar belakang, di mana latar belakang berisi tentang komposit dan batu bara, di mana komposit yaitu material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang mempunyai karakteristik fisik dan mekanik yang berbeda, dan batu bara adalah salah satu bahan sisa dari pembakaran bahan utama batu bara yang ditumpuk begitu saja dan akan menjadi limbah dan kemungkinan berdampak akan mencemari lingkungan bagi masyarakat. Maka dari situ saya menjadikan batu bara sebagai penguat untuk menjadikan penguat dalam komposit ini agar mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan fiberglass dan variasi fraksi volume batu bara terhadap sifat fisik dan mekanik komposit. Dan untuk tujuan pada penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis pengaruh penambahan fiberglass dan variasi fraksi volume batu bara yang diberikan terhadap sifat fisik dan mekanik. Dan untuk batasan masalah pada penelitian ini yaitu untuk bahan penguat komposit yang digunakan yaitu batu bara dan fiberglass, sedangkan resin yang digunakan yaitu resin polyester, dan untuk katalisnya yaitu katalis MEKPO atau methyl ethyl ketone peroxide. Dan untuk perbandingan resin dengan katalisnya yaitu 100:1. Dan untuk saringan yang digunakan untuk penyaringan serbuka batu bara yaitu menggunakan mesh ukuran 100. Dan untuk fraksi volume komposit pada penelitian ini yaitu 25%, 30%, 35%, dan 40%. Dan selanjutnya yaitu untuk pengujian fisik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengujian densitas. Dan untuk pengujian mekaniknya yaitu pengujian impak, tarik, dan bending. Dan yang terakhir yaitu standar pengujian impak yang digunakan yaitu standar ASTM D 941, dan standar pengujian tarik yaitu ASTM D 638, dan untuk standar pengujian bending menggunakan ASTM D 790. Selanjutnya yaitu penyusunan skripsi ini yaitu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka membahas tentang komposit dan batu bara, di mana komposit ini merupakan material yang mengandung dua bahan atau lebih penyusun yang berbeda, dan untuk batu bara adalah salah satu bahan sisa dari pembakaran bahan utama batu bara, dan batu bara juga memiliki beberapa kandungan atau unsur kimia seperti silika dioksida 52%, alumina oksida 31,86%, besi oksida 4,89%, karbon oksida 2,68%, dan magnesium oksida 4,66%. Dan untuk resin yang digunakan pada penelitian ini yaitu resin polyester, di mana resin polyester ini sering digunakan dalam industri sebagai bahan perekat dan pelapis. Dan sedangkan katalis yaitu katalis MEKPO atau methyl ethyl ketone peroxide. Dan untuk fraksi volume pada penelitian ini yaitu merupakan jumlah kandungan penguat dan matriks dalam pembuatan komposit. Dilanjutkan dengan proses manufaktur. Untuk proses manufaktur yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik hand layup, di mana teknik hand layup ini merupakan metode pencampuran serat dengan resin yang dilakukan secara manual dengan cara mencampur dengan tangan untuk membuat spesimen atau komposit yang kita inginkan.
Selanjutnya yaitu pengujian fisik, di mana pengujian fisik yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengujian densitas, di mana densitas merupakan pengujian yang merujuk kepada pengukuran berat spesimen pada setiap volume tertentu dari suatu material. Dan untuk rumus mencari densitas yaitu massa spesimen per volume spesimen. Selanjutnya yaitu pengujian mekanik pada penelitian ini, yaitu pengujian impact, pengujian tarik, dan pengujian bending. Di mana pengujian impact yaitu tanggapan terhadap beban kejut atau beban tiba-tiba, dan untuk standar yang digunakan pada uji impact yaitu ASTM B 5942, dan untuk standar yang digunakan pada uji tarik yaitu standar ASTM B 638 tipe 1, dan yang terakhir yaitu standar yang digunakan pada uji bending yaitu ASTM B 790. Dan untuk detail gambar dapat dilihat di samping penjelasan beserta ukuran spesimen yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian lanjut dengan metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian terdapat pada diagram hadir. Yang pertama yaitu mulai, dan setelah dimulai dilanjutkan dengan studi literatur, dan setelah ditentukan studi literatur dilanjutkan dengan mempersiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan disiapkan, terlebih dahulu batu bara yang diambil diayak menggunakan mesh ukuran 100, dan setelah batu bara diayak selanjutnya itu menentukan fraksi volume, di mana fraksi volume yang digunakan pada penelitian ini adalah 25%, 30%, 35%, dan 40%. Selanjutnya yaitu proses setelah penentuan fraksi volume dilanjutkan dengan proses manufaktur menggunakan teknik yang layout tanpa fiberglass dan dengan fiberglass. Selanjutnya yaitu setelah dilakukan proses manufaktur dilanjutkan dengan pembuatan spesimen, dan setelah spesimen jadi dilakukan pengujian fisik dan mekanik. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil dan pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu cara pengujian densitas, dimana cara menguji densitas yaitu yang pertama mempersiapkan spesimen yang akan diuji, dan setelah spesimen siap melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi spesimen. Dan setelah itu, setelah mengukur panjang, lebar, tinggi spesimen, spesimen ditimbang kembali untuk mengetahui massa spesimen. Dan setelah diketahui massa spesimen, dilakukan perhitungan untuk mencari densitas, yaitu dibagi volume spesimen. Dan untuk pengujian impact spesimen yang akan diuji, dan setelah spesimen siap, alat uji impact terlebih dahulu dengan cara mengayun-ayunkan pendulum untuk menghilangkan bias pada alat uji impact. Dan setelah dilakukan pengkalibrasian, spesimen diletakkan pada tumpuan dan pendulum diangkat pada sudut 140 derajat. Dan setelah spesimen diletakkan, pendulum dilepaskan, dan untuk hasil pada uji impact dapat dilihat setelah pendulum dijatuhkan. Selanjutnya yaitu pengujian tarik. Cara pengujian tarik yang pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan spesimen yang akan diuji. Kemudian sebelum melakukan pengujian dilakukan terlebih dahulu pengkalibrasian alat uji tarik, dan setelah dilakukan pengkalibrasian alat
kemudian menyalakan mesin uji tarik, menjepit spesimen pada alat uji tarik, dan setelah dilakukan penjempitan dilakukan penekanan tombol down atau turun untuk melihat hasil daripada uji tarik, dan untuk hasilnya dapat dilihat pada laptop. Selanjutnya yaitu pengujian bending. Langkah-langkah yang digunakan pada pengujian bending, yang pertama yaitu mempersiapkan spesimen uji bending, dan setelah spesimen tersedia dilakukan pengkalibrasian alat terlebih dahulu dengan cara untuk di layar LCD berada pada titik 0 kg, dan setelah dilakukan pengkalibrasian selanjutnya yaitu peletakan spesimen pada span atau pada tumpuan. Dilanjutkan dengan setelah meletakkan spesimen dilanjutkan dengan pembebanan dengan cara memberikan beban pada spesimen, dan untuk hasil yang didapatkan akan terlihat pada layar LCD, dan kemudian setelah itu melakukan pencatatan data. Dan untuk selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel, di mana tabel pertama itu hasil dari pengujian densitas, di mana pada pengujian densitas dapat kita lihat pada tabel untuk hasil yang tertinggi yang didapatkan pada pengujian densitas yaitu pada campuran F40G atau campuran 40% abu batubara, 60% resin dengan penambahan fiberglass, dan hasil terendah dapat dilihat pada campuran F25 dengan rata-rata 1,26 gram per cm kubik atau campuran 25% abu batubara, 75% resin tanpa penambahan fiberglass. Dan untuk grafik pengujian densitas dapat dilihat pada gambar di samping tabel. Kemudian yaitu pengujian tarik. Data hasil pengujian tarik dapat dilihat pada tabel, dan untuk hasil tertinggi pada pengujian tarik dapat dilihat pada campuran F25G atau 25% abu batubara, 75% resin dengan penambahan fiberglass. Dan hasil terendah pada pengujian tarik yaitu pada campuran F40 atau 40% abu batubara, 60% resin tanpa penambahan fiberglass dengan rata-rata 1,98. Dan untuk grafik hasil pada kekuatan tarik dapat dilihat pada grafik di samping tabel. Kemudian yaitu kekuatan impact, pengujian impact. Dan untuk hasil pengujian impact dapat dilihat pada tabel dengan hasil tertinggi terdapat pada campuran F40G atau 40% abu batubara, 60% resin dengan penambahan fiberglass dengan nilai rata-rata 32,28%. Dan untuk hasil terendahnya pada campuran F25 atau 25% abu batubara, 75% resin tanpa penambahan fiberglass dengan nilai rata-rata 19,26%. Dan untuk grafik dari hasil pengujian impact dapat dilihat pada grafik di bawah. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengujian bending. Dan untuk hasil daripada pengujian bending dapat dilihat pada tabel, di mana hasil tertinggi terdapat pada campuran F25G atau 25% abu batubara, 75% resin dengan penambahan fiberglass. Dan untuk hasil terendahnya yaitu pada campuran F40 atau 40% resin, 40% abu batubara dan 60% resin tanpa penambahan fiberglass dengan nilai rata-rata
3,78. Dan untuk grafik dari hasil data yang dilakukan dapat dilihat pada grafik di samping tabel, di mana seiring bertambahnya fraksi volume abu batu bara, maka nilai dari kekuatan bending semakin menurun. Dan untuk penambahan fiberglass lebih tinggi daripada tanpa fiberglass. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu fraksi volume abu batu bara berpengaruh pada sifat fisik dan mekanik komposit hybrid resin polyester berpungut abu batu bara dan fiberglass, di mana semakin besar fraksi volume abu batu bara, maka nilai densitas dan kekuatan impaknya semakin meningkat, dan sedangkan kekuatan tarik dan kekuatan bendingnya menurun, di mana hasil daripada pengujian terbaik densitas yaitu pada campuran fraksi volume 40% abu batu bara, 60% resin dengan penambahan fiberglass yaitu sebesar 1,34 gram per cm kubik. Dan begitu juga dengan pengujian terbaik pada pengujian impak yaitu pada campuran 40% abu batu bara, 60% resin dengan penambahan fiberglass dengan hasil 38,28 joule per meter persegi. Dan sedangkan pada pengujian tarik dan pengujian bending, semakin besar fraksi volume, maka kekuatan tarik dan kekuatan bendingnya semakin menurun. Dan untuk hasil terbaik pada pengujian tarik terdapat pada campuran 25% abu batu bara, 75% resin dengan penambahan fiberglass yaitu sebesar 22,54 megapascal. Dan untuk pengujian bendingnya hasil terbaiknya juga pada campuran 25% abu batu bara, 75% resin dengan penambahan fiberglass dengan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 33,25 megapascal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan hasil skripsi saya. Jika ada yang kurang dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.